Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan ini karena pertama, semoga pertama saja ya. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya apa-apa, Pak. Jadi kemarin kami ditugasin untuk mengisi. Sudah 3 kali, jadi ini yang ketiga saya mau ya. Yang kedua, nama saya Bambang Pranacitra, nama yang khas Jawanya ya. Kalau orang setingkat ibu-ibu kayaknya kenal cerita Bambang Pranacitra, sama dengan orang begitu ya. Kira begitu kayak. Allah mentakdirkan kita untuk berkumpul di sini. Kegiatan saya hari-hari dulu teknisi listrik, pekerjaannya masang listrik, Pak. Jadi kalau listrik seperti ini saya bisa, insya Allah. Hari ini kerjanya jadi tani, kadang peternak, ya gitu, Pak. Ya, kadang jualan getuk, kadang jualan tape, ya begitu. Jadi banyak sekali. Kenapa itu kami lakukan? Karena sesungguhnya kami ingin mencari pahala dari jalur yang berbeda. Dulu waktu kerja listrik, pikirannya kamu masak listrik untuk baca Quran, pahalanya terus ya gitu kan. Nah, kita hari ini juga akan berbicara terkait dengan amal-amal yang seperti itu. Ini sharing, Pak. Saya tidak ingin ngajarin, apalagi di sini banyak ulama, banyak kiai, banyak orang alim. Mohon maaf, izinkan kami untuk berbicara di sini. Materi kita pada hari ini belum keluar ya, masih proses banyak putih. Cerdas beramal, menabung pahala. Kenapa kita harus cerdas? Ya. Kadang ada orang yang beramal terus, tapi karena kurang cerdas sehingga amalnya itu mentok, mengendap, gitu ya. Tapi ada orang yang cerdas beramal, dia memilih-milih amal. Kalau punya kesempatan, satu kesempatan saja, dia akan gunakan memilih amal yang paling memberikan benefit, keuntungan, Pak. Ya, karena amal atau perbuatan kita itu seperti kita nabung, gitu. Nabung di investasi lah, gitu ya, investasi. Ada orang yang investasinya bagus, ya kan? Ada orang yang investasi tapi hasilnya sedikit. Investasi sama. Kita beramal juga harus begitu, karena itu adalah investasi kita untuk masa yang akan datang. Ya. Hadirnya kita di sini itu mencari ilmu investasi lah, kita begitu nih, urusan dunia dan akhirat sama. Ya. Kita tahu bahwa Allah menciptakan Adam alaihi salam, ya, pertama adalah surga. Ini nanti keluar. Lalu Allah juga menciptakan jin, makhluk yang sama tetapi alamnya berbeda. Kalau alam Adam itu alam dunia, ya, sekarang kayak gini. Gitu. Tapi kalau jin alamnya alam ghaib. Dia yang nikah, dia yang makan, dia yang minum, sama jin. Gitu. Lalu Allah juga menciptakan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, Pak. Karena dia tidak punya nafsu, dia tidak pernah berbuat dosa. Tiga-tiganya telah pernah membuat kesalahan kepada Allah. Baik malaikat, jin, manusia. Yang pada saat itu diwakili oleh Adam alaihissalam. Apa kesalahan malaikat? Ada sedikit kekeliruan malaikat. Bukan salah ya. Artinya malaikat mempertanyakan kepada Allah,
pada saat Allah berfirman, aku akan menjadikan manusia, gitu kan, di muka bumi untuk menjadi khalifah fil ardh, gitu kan. Maka malaikat mempertanyakan, ya kan, kenapa Allah akan menjadikan manusia yang membuat kerusakan atau menumpahkan darah? Maka kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Harusnya kepada Allah itu tidak boleh mempertanyakan. Ini pelajaran, Pak. Sesusah apapun diri kita, tidak boleh mempertanyakan dosa apa yang aku lakukan sehingga engkau mendatangkan musibah ini. Kadang-kadang gitu. Ini masalah hati, ya kan? Kenapa keluarga aku senantiasa sih Bapak diuji? Apa salah saya? Ini mempertanyakan bahwa Allah lebih tahu daripada kita. Tidak usah dipertanyakan karena Allah tidak mau hambanya itu banyak bertanya. Yang Allah inginkan terhadap hambanya adalah sami'na wa ata'na, dengar, taat, ridho, selesai. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini dasarnya. Kalau kita sudah mengatakan Allah itu roh, istiqomah saja, ridho saja apa yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Kalau nggak ridho, kata Allah, barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, maka cari Tuhan selain aku. Kita mau cari siapa? Allah cuma satu, gitu. Ini sebelum masuk materi, belum tua kan? Nah, ini malaikat juga mempertanyakan itu. Hingga akhirnya malaikat pun menyadari, aku tidak mengetahui kalau engkau tidak memberi. Nah, itu kelemahan malaikat satu. Tapi itu hanya mempertanyakan. Beda dengan jin, ya kan? Jin itu ada jin Islam, ada jin yang non-Islam. Lalu ada golongan jin namanya iblis. Tak kala Allah memfirmankan, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Perintahnya itu kepada malaikat dan jin, sujudlah kamu kepada Adam. Kan begitu. Tapi di dalam ayat itu ditunjukkan illa iblis, kecuali iblis. Malaikat sujud, iblis nggak mau. Ini penolakan pertama, Pak. Akibat tidak mau, dibarengi rasa kesombongan, akhirnya Allah melaknatnya. Satu kesalahan. Ada kita berapa kesalahan? Masya Allah. Mohon maaf ya. Apalagi yang ngomong di depan, banyak ngomong banyak salah. Ya. Satu kesalahan iblis menjadikan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil nunggu masalah ini. Sedang titik. Beda dengan manusia yang diwakili Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tatkala Allah telah menciptakan Adam, maka Allah pun berfirman, suruh tinggal di mana Pak? Waktu itu ada di surga. Ya, terus tinggal di surga. Nah, suruh tinggal di surga, namanya orang disuruh pasti patuh. Lena patuh, gitu kan? Allah akan menguji tuh, gitu kan? Allah uji dengan satu ujian dari Allah. Ada, tinggallah semua di surga ini, makanlah sepuasnya, begitu. Boleh semua dimakan. Tapi hanya satu larangannya, jangan kau dekati pohon kulbi. Sebenarnya nama kulbi ini hanya nama keabadian, ya kan? Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Jangan kau dekati pohon itu, jangan kau dekati. Tapi apa yang terjadi? Karena bujukan iblis, Adam bukan hanya mendekati Pak, tapi malah memakan. Kesalahannya itu. Oke. Tapi qadarullah, Allah takdirkan dengan rahmat Allah, ada membuat kesalahan,
mengakui kesalahan, lalu ada pun mohon ampun kepada Allah dan Allah terima. Bedanya iblis dengan manusia ada membuat kesalahan tapi minta ampun. Kalau iblis enggak, banggel Pak. Nah, orang banggel gitu ya. Dikasih tahu ya ngeyel gitu kira-kira. Jadi kalau ada orang dikasih tahu ngeyel ya iblis. Saya nggak begitu. Oh, dikasih tahu ngeyel gitu ya. Bahkan dia membanggakan diri. Saya lebih baik daripada Adam. Karena saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Sombong. Padahal di hadapan Allah tidak boleh ada sedikit pun rasa sombong dalam hati. Nggak boleh. Ya. Makanya saya mau nyicip. Saya pakai seperti ini, ya, dan pantas saja. Nggak punya gelar. Kan yang punya gelar nggak ada yang pakai seperti itu. Karena saya sering ngaji gitu juga. Ya minimal saya ada kelebihannya pakai ini kan gitu. Sebenarnya enggak Bu. Jadi saya itu berpakaian itu selalu sesuai dengan kenyamanan hati. Saya terus terang kalau sholat pakai baju seperti ini, tertutup telinganya begini, mau sholat malam, mau sholat itu lebih khusyuk saya. Ya mohon maaf saya. Ya, jadi ini nggak bisa disamakan saya. Gitu. Nah, karena merasa lebih khusyuk, ya sudah saya pakai seperti ini. Insya Allah begitu. Misalnya begitu. Dan saya kalau melihat orang pakai, saya melihat pakai seperti ini, saya nggak mungkin tengok lihat cewek. Nah, jadi pakaian itu betul-betul menjaga diri saya. Karena pakaian fungsinya kan salah satunya menjaga. Ya. Jadi kalau kita pakai peci putih, ya, itu nggak mungkin ada maksiat dibototin. Gitu. Kadang-kadang mau dekat tempatnya aja sudah nggak berani. Kenapa? Karena pakaian itu melindungi. Udah keluar ya. Jadi itu Adam bertobat, tobatnya diterima. Paham ya? Doanya Nabi Adam apa? Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada di dalam surat Al-A'raf. Ini teknis berdoa. Ini pelajarannya. Kalau tadi kan teknis bahwa di hadapan Allah tidak boleh mempertanyakan apapun terkait dengan kondisi diri kita. Intinya hanya gini, ya Allah, kalau Engkau ridho, aku pun ridho. Gitu lah Bu. Gitu ya. Udah nggak usah dipertanyakan kenapa Allah terserah. Karena tak kalah malaikat mempertanyakan Allah langsung, aku lebih tahu daripada kamu. Begitu. Nah, apalagi kita? Itu yang pertama, pelajaran. Yang kedua, setiap manusia pasti berbuat dosa. Maka ada wasilah yang Allah berikan untuk kita agar dosa itu berkurang atau dihapuskan. Ya, dihapus gitu ya. Namanya dosa dihapus. Kertas kalau dihapus itu pasti berbekas, ya, gitu. Jadi ada bekasnya. Dihapus begitu. Maka kita diajari satu doa. Doa teknisnya begitu Pak. Jadi kalau kita punya kesalahan, ya Allah, aku telah mendolimi diri kami sendiri. Ya. Itu dosa dolim ya. Dolim itu dosa kita dengan Allah. Gak ada sangkut pautnya dengan manusia. Kalau fahisah di dalam surat Al-Imran, fa'idha fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau dosa fahisah itu ada hubungan dengan manusia, maka harus minta maaf. Kalau nggak minta maaf, hutang. Tapi kalau dosa dolim, hubungannya langsung dengan Allah. Maka Nabiullah Adam langsung berdoa kepada Allah, gitu kan? Nah doa itu ngaku dulu, ya Allah, aku telah berbuat salah nih, gitu. Kalau kau nggak maafkan aku rugi. Kamu tuh maafkan aku. Pakai bahasa Indonesia, pakai, gitu. Daripada pakai bahasa nggak ngerti artinya kan? Allah Maha tahu apa yang kita ucap. Bahkan dalam hati pun Allah paham. Oke. Tema kita hari ini adalah cerdas beramal menabung pahala. Oke, masuk halaman 2. Ya. Ini saya buat 2 hari. Karena tugas ngomong di depan, saya sebenarnya nggak berani tadinya. Ya. Yang ketiga tadi ya, Bismillah ya. Allah nggak kelihatan ya.
Allah menciptakan manusia, jin dan malaikat. Ya. Lalu Allah tempatkan di surga. Ini ayat yang tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Nah, ini apa saja? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Ini ayat. Jadi Allah tempatkan Adam, lalu kemudian ya di surga. Tapi karena gagal menerima ujian, yaitu kira-kira, maka Allah turunkan ke dunia. Ke dunia. Manusia diturunkan ke dunia untuk apa? Ya. Apa untuk beranak saja? Atau untuk makan saja? Enggak. Dia menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Kalau bahasa saya sering sampaikan, khalifah itu tangan kanannya Allah di muka bumi. Maka Allah kan sering menyampaikan di dalam ayatnya, akulah yang memberikan rezeki kepada kamu, ya kan? Atau kami, gitu kan? Kata kami itu menunjukkan makna, ya, bahwa anak-anak, ya, anak-anak kita yang memberi rezeki adalah kami. Itu menunjukkan makna ada tangan-tangan makhluk lain yang membantu, ya kan? Kalau anak kecil baru lahir, kira-kira bisa makan sendiri nggak? Orang tuanya harus tapi hakikatnya yang memberikan makan anak kita itu adalah Allah, ya kan? Masih netek, yang netek ibunya, gitu kan? Tapi hakikatnya yang memberikan makan rezeki adalah Allah. Maka menggunakan kata kami, ya kan? Begitu. Nah, Allah menjadikan kita di dunia ini sebagai khalifah, pengatur yang menjaga alam ini. Maka kalau ada orang yang merusak alam ini, itu bukan khalifah. Kalau pemimpin, ya kan, merusak alam ini, itu bukan khalifah. Telah salah mengemban amanah sebagai khalifah. Jadi penting kita paham kedudukan kita di muka bumi. Maka hari ini, gitu ya, kesadaran kita harus muncul. Ada amalan-amalan yang dapat kita lakukan, ya nanti terakhir, yang bisa untuk meningkatkan pahala, dan amalan itu adalah bagian dari kita sebagai khalifah. Ya. Nah, setelah turun ke bumi, ini ayatnya nanti dilihat aja di sana ya. Ini agak. Sebenarnya kita diuji oleh Allah. Ada perintah, ada larangan. Perintah dan larangan itu adanya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Itu perintah dan larangan ada semua di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita jarang baca, tidak tahu. Ya. Kalau hadis kumpulan misalnya kayak Muslim itu kan punya sendiri. Itu kadang ada hadis yang tidak tercantum di kitab Muslim, adanya di Bukhari. Artinya apa? Banyak hadis yang harus kita pelajari. Dengan kita membaca, gitu ya. Kalau setiap pagi saya untuk membaca itu, keluar juga tuh kitab Muslim sendiri. Meskipun dengan artinya, gitu ya. Akhirnya kita paham ada amalan-amalan yang harus kita lakukan. Ada perintah yang harus kita lakukan dan ada larangan yang harus kita hindari. Maka perintahnya ada taat. Tidak ada perintah lain, taat. Kita kan sudah paham ya kalau kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya. Wa man khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ini familiar banget nih kalimat ini. Artinya apa? Kerja kita itu sambilan. Ya, Mas Rundi jadi tukang itu sambilan. Maka alhamdulillah, ya kan? Setiap sholat ada di masjid karena kerjanya sambilan. Yang salah saya nih kadang-kadang jam 12 masih di kebun, gitu ya, kebunan lupa ada panggilan Allah. Karena kerja sambilan, Allah sudah menjamin di dalam surat Al-Isra.
Tadi pagi saya lihat sebentar ada Ustadz Adi Hidayat ya, menyampaikan kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti, gitu ya. Kejar dunia, akhirat ketinggalan, kata Ustadz Adi Hidayat. Rasa-rasanya benar, rasa-rasanya benar, serius. Kadang kita itu, ini materi utamanya. Nah, kadang kita itu takut dengan dunia. Yang menjadikan kita hari ini memiliki kendaraan, apa karena kerja kita? Bukan. Karena ternyata di luar ada orang yang bersusah payah bekerja, tetapi juga tidak mampu beli kendaraan. Yang mau bisa membuat rumah kita, apa memang karena kerja kita? Bukan, itu karunia Allah. Karena banyak orang di luar sudah kerja, bahkan jam 3 sudah pergi ke pasar, nanti jam sore baru pulang, tapi juga gak bisa buat rumah. Artinya apa? Bukan kita. Ada ketentuan Allah yang berlaku untuk seluruh hambanya ini. Maka perintahnya taat saja kita kepada Allah. Dan taat ini tidak ada batasnya sampai ajal menjemput kita. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Sumadi tadi. Kayaknya umur saya tidak lewat dari 5 lebaran tadi. Ini begitu. Saya punya saudara, teman, aktivis di masjid, pengen hidup 2 tahun lagi. Pokoknya saya 2 tahun lagi aja lah. Gitu. Nyatanya sampai hari ini, ya sudah 5 tahun. Kira-kira ada yang pengen hidup 2 tahun lagi? Seperti beliau? Takut semua ya, termasuk saya. Kalau bisa umurnya panjang, sehat, banyak rezeki, dicukupi semuanya, kepenginan apa aja ada, gitu ya. Itu kan kepenginan kita. Tapi takdir Allah menentukan lain. Lanjut. Perintah Allah itu kita kan diuji itu taat saja. Ini kan kalimat ini sering dibaca oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati taat. Taat itu ya sami'na wa ata'na, kalau bahasa kita itu takwa. Gitu kan? Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Nah, ini perjalanan kita. Kita di bumi disuruh jadi khalifah, kita dikasih aturan Al-Quran dan Al-Hadis, hanya bertaat. Maka ada 3 kemungkinan. Ini penting. Ya, saya belajar terkait dengan ilmu risiko kantor, gitu kan? Pada saat kerja, risiko. Jadi setelah kita ada di bumi, risiko kita bisa masuk neraka, atau masuk neraka kemudian masuk surga, atau langsung masuk surga. Kepenginnya masuk surga, ya Bu ya, ya. Ini risiko Pak, ada risiko. Kalau kita tidak manajemen, kita tidak atur, kita tidak evaluasi, jangan-jangan keinginan kita jauh dari harapan, harapan kita jauh dari kenyataan. Karena keinginan kita adalah masuk surga, sementara ada peluang orang bisa masuk neraka, kemudian baru masuk surga, ada yang langsung masuk neraka, khalidina fiha abadan. Ya kan? Ini ayatnya ada di dalam Al-Quran, itu ada. Hadis juga sudah menyebutkan. Gitu. Ya, ini berdasarkan Al-Quran. Nanti dicek di Al-Quran surat ini, Quran surat 3 ayat 102 yang berjemaah. Ya kan? Innal ladzina kafaru. Ya. Ya. Ini juga orang kafir, ahli kitab, itu khalidina fiha abadan fi nari jahannam. Ayatnya di surat Al-Baqarah. Itu kan neraka. Selama-lamanya mereka sudah kekal. Masuk kiamat langsung lewat. Gitu. Tapi ada sebagian orang, semoga bukan termasuk kita juga, ya kan? Mampir dulu Pak. Mampir. Jalan-jalan. Kemana? Ke neraka. Lebih baik jalan-jalan ke neraka enak. Kan gak enak. Siksaan Allah itu, azabun azim itu di neraka. Azab yang sangat besar. Kalau hari ini kita
Karena banyak orang-orang yang jauh dibanding kita tidak merasa susah karena apa? Hidupnya ikhlas, dan itu benar ikhlas. Ya. Nah, tapi ada orang yang memang Allah takdirkan surga langsung. Ulaika humul warisun alladzina warisuna firdausa hum fiha khalidun. Itu surat Al-Mu'min. Ya, ayat 11. 23 11. Itu tentang orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tapi ini benar syaratnya. Surga Firdaus menjadi warisan kita, semoga warisan orang-orang mukmin, tapi punya kriteria yang mesti dipenuhi. Yang pertama sholat yang khusyuk, yang kedua meninggalkannya lahwi. Lahwi itu ulaika humul lahwi. Bahasa Al-Quran di dalam surat Al-Mu'min. Perbuatan yang sia-sia. Kalau hari ini Pak, mohon maaf, kira-kira pengajian sama nonton bola rame banget? Kira-kira manfaat pengajian apa manfaat nonton bola? Saya kemarin lihat di media, ya, di sebuah kabupaten, provinsi gitu ya. Lapangan itu penuh orang nonton bola. Mereka yang bermain, mereka yang dapat bayaran, kita pula yang sampai ngantuk. Gara-gara itu namanya lahwi. Dan kriteria masuk di dalam surat Al-Mu'min. Masih banyak yang suka nonton bola. Mohon maaf, saya nggak tahu salah. Alhamdulillah saya tidak suka. Dijak nonton, terima kasih. Padahal untuk nonton bola Pak, rame-rame nyiapin kopi nih, kue, kacangnya, pisang godoknya, gitu. Hanya untuk nonton bola. Sampai malam bola, gitu. Bapak-bapak banyak tuh. Saya nggak hanya bapak-bapak banyak yang nonton bola. Ya, banyak ya. Jadi mulai hari ini lagi itu dipikirkan strategi beramal, habiskan waktu kita bukan untuk hal-hal yang tadi lahwi dalam bahasa Quran. Andil ilmu itu. Ya. Mereka meninggalkan hal-hal yang menghilangkan keikatan kita kepada Allah. Daripada untuk nonton bola, bapak-bapak yang sudah punya istri lebih baik untuk nonton bola. Serius. Lah orang lihat istri kita itu sudah berpahala. Apalagi meluk istri kita berpahala. Ya, daripada meluk hotel pun sambil nonton bola. Rugi. Ya. Ini ya untuk yang senang nonton bola. Banyak kegiatan-kegiatan yang ini. Ya, jaminan surga. Maka di ayat 11-nya ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Jadi kalau kita ingin selamat masuk di poin 1, memang harus hati-hati dan punya strategi beramal, ya kan? Meskipun itu boleh, kalau waktunya habis itu namanya lahwi. Ya. Masuk ke tinggal seperempat jam lagi. Ya. Nah ini kita harus pandai-pandai menimbang Pak. Allah sampaikan di dalam surat Al-Qari'ah, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal-farasil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. Itu menceritakan tentang orang-orang yang kemudian berat pahalanya dengan berat dosanya. Kalau yang berat pahalanya lebih berat, selamat. Yang dosanya lebih berat, orang muslim, yaitu tadi yang masuk poin 2. Nah, jelas ya? Ada timbangan namanya yaumul mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Ingat, amal baik dan amal buruk. Posisi seperti ini posisi selamat Pak. Angka kita di jalur 0 nih, antara kebaikan kita dengan keburukan kita imbang, selamat. Tapi geser sedikit, celaka. Geser sedikit ke sana, itu celaka. Ini timbangan. Ini bahasa manajemen risiko. Ada risiko kita, pahala kita berkurang. Ada risiko kita, pahala kita, dosa kita bertambah. Itu namanya risiko. Itu yang harus dimitigasi namanya.
Mitigasi itu bagaimana agar resiko itu tidak terjadi. Karena tadi ada peluang kita bisa masuk di neraka, bisa masuk neraka dulu baru surga, ada peluang kita bisa langsung masuk surga. Peluang 3 itu, yang 2 kita abaikan, yang 2 kita hindari, kita ingin langsung masuk surga. Dan untuk bisa masuk surga, ini timbangannya. Nanti ada yaumul mizan di hadapan Allah yang akan menimbang amal baik kita dengan amal buruk kita. Kita tahu di dunia alhamdulillah, ya kan? Nah, repotnya kita nggak ngerti. Maka kita perlu strategi beramal. Dan janji Allah, siapa yang taat kepada Allah tidak mungkin akan diberikan kesusahan. Itu janjinya kok. Ya kan? Jadi kalau orang yang banyak taatnya kepada Allah pasti akan memperoleh kenikmatan, pasti memperoleh kesenangan, pasti memperoleh kebahagiaan, pasti memperoleh ketenangan. Maka kalau ada keluarga yang hari ini belum bahagia, bukan karena kurang piknik, tapi kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu-ibu banyak nuntutnya piknik. Ibu, enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ayahnya mesti kayu jalan-jalan. Karena Allah sudah memberitahukan kepada kita. Mohon maaf nih, agak tersentak-sentak ya. Tapi kalau orang hari ini ya banyak melanggar perintah, banyak melanggar larangan, meninggalkan perintah, maka yang ada kesulitan, kesusahan. Oh, kita dipuji oleh Allah, ya kan? Ada kebutuhan 5 juta, ya. Itu kadang-kadang pikirnya langsung, kira-kira saya pinjam kemana ya? Pinjam bank mana ya? Gitu ya. Yang dipikir adalah bank. Padahal setiap kebutuhan yang Allah datangkan kepada kita itu kehendak Allah agar kita menghadapnya. Begitu bahasanya. Kok ngomongnya enak ya? Ya memang enak. Harus dibuat enak hidup ini. Serius, harus dibuat enak. Maka tadi Ustaz Hidayat menyampaikan, ya, harusnya kita di dunia itu tidak kesel nyari dunia, karena Allah sudah jamin. Itu udah Ustaz Hidayat loh. Pagi-pagi habis subuh tadi saya lihat sebentar. Oh, dilalami yang ketemu gitu ya. Kalau kita masih kesel mencari dunia, tanda kita harus lebih berhati-hati. Jangan-jangan kan begitu. Karena Allah menjamin, kok kita belum merasakan. Jangan-jangan kan begitu. Ini namanya introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Jadi 5 menit lagi, ya. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas, di dalam hadis sudah jelas adanya perintah dan larangan. Perintah kita hanya untuk taat. Kalau taat Allah berikan kesenangan, kalau nggak taat Allah kasih kesulitan. Kalau hari ini mohon maaf banyak orang yang kemudian pinjam riba, ya. Saya tidak ngomong investasi ya, riba. Pertama nikmat Pak, serius. Dan hari ini saya mengalami ada pasien, kalau nggak pasien ya, datang mengeluhkan hidup Tuhannya susah karena bergulat dengan kemaksiatan. Sudah nggak sholat, kena riba pula hancur. Coba baca ayat-ayat terkait riba, hadis-hadis terkait riba, kan mengerikan, ya, mengerikan dong. Tapi hari ini banyak kemudian orang yang memilih jalur itu dengan satu kalimat, terpaksa. Ya loh, terpaksa. Aku lakukan itu. Ya kan? Padahal terpaksa itu hanya satu, berkaitan dengan nyawa. Kan harusnya lebih baik saya tidak makan daripada saya makan riba. Kan begitu. Riba itu nggak berdosa. Kan gitu. Riba nggak berdosa. Ya kan? Riba itu berdosa besar. Gitu. Nah ini larangannya ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sogok, ya, sogok yang hari ini setiap saya dapat kerjaan harus email gitu ya. Itu kan apa? Itu dosanya juga besar. Tapi di dalam Al-Hadis tidak berdosa, langsung final masuk neraka. Ya, nggak berdosa bu, tapi langsung masuk neraka. Yang nyokok yang disyokok masuk neraka. Maka hati-hati untuk mendapatkan kerjaan bagi anak kita, hati-hati ya. Untuk kita mendapatkan kerjaan hati-hati gitu ya.
agak keras sedikit ya. Gak apa-apa ya. Biar kita selamat tadi. Kita kan akan sama-sama masuk surga. Kita berbondong-bondong nih jamaah ahad pagi, kajian malam pagi masuk surga. Amin. Ya kan? Lalu aku sebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti kita akan berbondong-bondong masuk surga. Ya kan? Insya Allah. Tapi syaratnya sama-sama kita penuhi ya, bareng-bareng. Sama. Yang ngomong di depan ini bukan orang baik. Serius. Hanya saja tadi punya kesempatan ngomong ya ngomong aja saya. Ya. Saya khawatir kan disuruh ngomong di depan nyampe ke pengalaman ini kan pengalaman hidup juga. Itu nggak mau. Lalu kalau mau bertanya Abang, kenapa kamu nggak mau ngomong tuh? Kamu kan sudah saya kasih pengalaman. Kan saya berdosa. Ya ditanya Allah begitu di akhirat. Padahal yang jawab bukan mulut saya, nanti yang jawab adalah tangan saya. Kaki jadi saksi. Ya Allah. Takut serius. Ya. Jadi ini. Lalu yang kedua, strategi agar kita selamat masuk poin 1 tadi surga, ini Bu, melaksanakan amal jariah, sedekah jariah, ya kan? Lalu kemudian ada dosa jariah, tinggalkan. Tolong ibu adalah bidadari suami di surga dan dunia. Ya, saya pikir kalau yang di depan ini nggak mungkin, udah tua-tua semua seperti saya. Nah, yang biasanya yang masih muda kelihatan rada cantik dikit, agak kaptek, kepengen besar gitu loh, nah gitu ya. Tolong hati-hati anak-anak kita, gitu ya, karena bisa menjadi dosa jariah. Itu sekali kita nge-share ke media, sulit untuk dihapus, apalagi sudah disimpan. Masya Allah, subhanallah. Ya, berhati-hati. Lalu ketiga, oke, nah tadi kalau kita masih hidup, dan kalau sudah mati terus gimana? Ini strateginya Pak. Kalau kita sudah mati, ini amal dan dosa jariah yang bisa bekerja. Ini strategi kita agar tabungan kita tetap mengalir, meskipun kita sudah meninggal, maka kita perlu memiliki amal jariah. Dan kita hapus semua dosa-dosa jariah kita di media sosial. Amal jariah gampang. Dapat videonya, misalnya hidayah bagus, like and share. Itu. Nggak usah gawe ceramah sendiri yang kadang-kadang salah gitu ya. Nah, gitu. Saya kadang-kadang ironis memang, ya kan? Saya juga senang ya. Namanya manusia tuh, senang lihat YouTube, senang lihat Facebook, ya kan? Kenapa? Ibu-ibu nge-share, ibu-ibu tapi ibu sana, gitu ya, nge-share, mesti wajahnya ditondolkan gitu. Apa perlunya? Yang ngomong di atas Hadi Hidayat, yang belakang besar bawah besar itu wajahnya ibu-ibunya. Yang apa perlunya gitu loh? Kalau bukan pamer aja. Pamer adalah ria adalah dosa, ya kan? Jelas-jelas saja. Islam itu baik kok, jelas kok. Nggak usah pakai bahasa basi, gitu ya. Saya mohon maaf kalau ngomong bahasa basi ya. Dari dulu gitu, gitu. Di kantor juga begitu. Rapat, korupsi haram. Itu rapat. Sekali kita ngomong begitu Pak di kantor Pak, di rapat, yang lain nggak berani. Mereka berani kali-kali kalau sepakat. Satu nggak sepakat, oh hati-hati mereka. Paling, oh Pak Bambang tidak bisa kerja, tidak bisa kerja. Tapi ada sama, nah gitu, pindah, mana pindah? Ya nggak apa-apa pindah. Saya berulang kali pindah dalam kerjaan juga nggak apa-apa. Masa bisa sekarang masih hidup? Ya, Islam itu harus punya izzat, komitmen Pak. Sekali kita melanggar susah ngomongnya nanti. Gitu, ya, gitu. Ini kalau kita sudah mati, meninggal, tinggal ada ini yang bekerja. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya apa? Kalau kita diomongin jelek sama orang, alhamdulillah. Ya Ibu, kalau dirasain nggak bagus, terima saja. Ya, nggak usah balik rasanya. Itu investasi. Tapi kita hati-hati untuk hibah. Ya, karena hibah itu adalah dosa besar.
yang bisa menghapuskan pahala yang sudah kita kumpulkan. Ada amal jariah, kita lembar terakhir. Ada dosa jariah, ini yang penting. Mitigasi betul agar amal kita, pahala kita, surga kita tercapai, neraka terhindarkan. Ini namanya memitigasi resiko tidak sampai ujung, ya. Oke, terakhir. Ada 10 amalan yang Bapak Ibu bisa catat. Kira-kira kita mau punya amalan istimewa di mana? Kan begitu. Yang kita kenal kan hanya 3. Setelah kita mati, ya, pahala yang akan mengalir terus apa? Ilmu yang bermanfaat, ya. Doa anak soleh, sedekah jariyah. Kalau kita baca hadisnya, ternyata minimal ada 10 amalan yang bisa kita lakukan, yang ini bisa menjadi tabungan akhirat yang mengalir terus, investasi luar biasa. Kita pilih mana yang mampu kita lakukan, yang mampu saja, ya kan? Ilmu yang bermanfaat. Jangan pelit, Bu. Kalau Ibu punya ilmu memasak, yang masakannya enak, saya suka rendang, saya bisa masak rendang sih, Pak, saya ajari. Tidak mesti harus ilmu agama. Oh, kita bicara hadis ya nggak bisa Quran yang nggak bisa. Maka hari ini insya Allah minggu depan saya berangkat ke Solo Tigo, Kopek untuk belajar apa enggak pertanian, ya. Integrated farming. Kenapa? Karena saya pengen ngajar, ya kan? Bertani. Nanti pengen ngajar, tapi pengen bikin sendiri. Maksud wah, macul ya nggak bisa, nggak boleh. Makanya hari ini kami sedang menekuni dunia pertanian. Salah satunya adalah organik, ya, kira-kira begitu. Beras sehat. Lupa tadi saya mau bawa untuk saya. Kenapa? Ya itu tadi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya. Mengalirkan air. Jadi kalau ada masjid butuh pompa, butuh sumur, langsung yang di depan. Itu yang saya praktekkan. Oh, nanti dulu, saya pengurusnya nanti. Kalau mau memberikan kesempatan kepada orang lain boleh, tapi dalam urusan ibadah tidak ada memberikan kesempatan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jangan kita dapat sok kedua, Bapak ke depan. Keliru, Bu. Ini bukan saatnya untuk urusan ibadah berlomba-lomba. Kita yang tampil di show pertama, karena show pertama mengandung keistimewaan luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan orang lain yang didorong, Bapak ke depan. Itu budaya tapi yang keliru secara syariat. Untuk urusan ibadah kita harus terdepan. Ya, mengalirkan air begitu. Jadi kalau ada masjid belum pasang PDAM, segera daftarkan. Nanti kalau masjid pasang, biasanya masang ya. Begitu. Jangan nunggu orang lain maju, kita maju gitu. Ya. Karena ini strategi, Pak. Bayangkan semua orang yang wudhu di masjid itu pahalanya berapa, dan kita sedang tidur-tiduran enak, pahala itu mengoncar terus ke rekening kita. Itu strategi cerdas beramal. Kita punya uang 50.000, ya kan, untuk sedekah Jumat atau ya gitu kan. Ini kan memilih kita namanya, ya. Menanam pohon itu ternyata, Bu, itu sebuah perintah dari Rasulullah, ada hadisnya. Tapi di sini pohon kurma, karena di sana kan memang adanya pohon kurma ya. Tapi semua pohon, karena apa? Setiap pohon yang kita tanam mengeluarkan oksigen, dan semua orang membutuhkan oksigen. Niatkan lillah karena Allah, maka Allah akan memberikan limpahan pahala. Membangun masjid, ya. Lihat ada masjid belum selesai, saya nggak punya duit, tenaga. Sudah tenaga duit kakak, gitu kan? Giliran salah, protesnya paling keras. Jadi kalau kita lihat masjid lewat di situ ya, tinggalkan bekas ibadah kita. Masukin ke kotak, tapi ya jangan 50.000, nggak cukup dapat satu sak, gitu kan? Minimal 100.000, ya Allah, saya ingin wakaf di sini untuk bangun masjid. Tinggalkan bekas kita untuk menjadi saksi. Cari masjid-masjid yang sedang membangun.
aktivitas di situ. Ya, itu membangun masjid. Ya. Kalau nggak ada yang membangun masjid dan kita mampu bangun sendiri, ini tandanya Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk berpartisipasi terbesar dalam pembangunan masjid itu. Lalu apa pahalanya untuk kita kok? Oh sampai kalau kau suaranya mbak masjid, usul gitu ya pelit. Itu urusan diri dengan Allah. Urusan kita hanya dengan Allah. Ya. Mencetak mushaf, sekarang sudah banyak kan mushaf, nggak terbaca lagi biasanya. Ya, kalau ini sudah luar biasa. Ya, ini berpahala kalau dibaca. Kalau meletak itu tidak terbaca. Jadi pahalanya dari mana? Ya. Mendidik anak menjadi anak yang soleh berat, bro. Kalau dalam Allah saya punya anak 7, pendidik menjadi soleh berat. Ya. Bukan gampang. Tapi yang memang ini investasi kan. Anak kita sekolah, anak kita pondok, anak kita ajari membaca Al-Quran, begitu. Nanti kita sudah menghadap ke kiblat, selonjor tidak berdaya, tak kuburan, ya. Terkaget-kaget, ya Allah, kenapa Allah ingatkan anakmu mendoakan di dunia? Itu yang kita harapkan. Maka menjadi investasi itu. Nah kalau misalnya kita punya anak 3, berarti kan kita punya anak 3, Pak. Kalau anak soleh semua, 3-tiganya mendoakan, 3-tiganya beramal, semua mengalir ke kita. Karena kebaikan anak kita ada andil dari kita. Membangun rumah untuk musafir ini yang sudah dilakukan ya. Ya ada rumah tunggu pasien, gitu kan. Ya, teman-teman tidak mengambil ini. Meninggal dalam menjaga perbatasan ini dulu, ya sedekah jariah. Nah sedekah jariah ini sifatnya umum, dimanapun yang bermanfaat, insya Allah akan memberikan kepada kita pahala yang banyak. Barangkali itu aja sementara yang dapat saya sampaikan. 45 menit.